Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Banyak sekali fenomena yang terjadi di masjid-masjid Nusantara atau luar negeri, mungkin di luar Nusantara ya, karena ini umum gitu ya, tentang bagaimana hukum perempuan yang sedang haid ya, duduk berada di halaman atau serambi masjid. Bagaimana hukum iktikaf seorang misalnya di bulan Ramadan, iktikaf ada di serambi masjid, misalnya nggak masuk ke masjidnya, ada di serambi masjid, tahiyatul masjid di situ, iktikaf di situ, padahal ini halaman atau serambi masjid. Bagaimana hukumnya? Untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita perlu membahas dulu, apakah halaman atau serambi di masjid tersebut itu termasuk hukum masjid atau tidak. Karena pertama-tama tergantung kepada si wakif dahulu, orang yang mewakafkan masjid. Jadi disebutkan di dalam kitab Ghayatu Talkhisil Murad, karya fatwa daripada Imam Ibnu Ziyad. Beliau menyatakan bahwa rahabatul masjid bifathil ha. Jadi rahabah dalam bahasa Arab disebut serambi masjid atau halaman masjid itu rahabah. Hiyal makan ar-rahib al-muttasi' alladhi yuj'alu ghaliban amama babil masjid. Yaitu adalah halaman, pelataran ya, tanah sisa begitu ya, yang luas di depan pintu masjid. Ya corone awake dhewe teras ngono ya. Teras masjid, halaman masjid atau serambi masjid begitu. Dan itu adalah al-makan al-muhawwad li ajlil masjid, tempat yang memang dia mengelilingi masjid. Jadi teras-terasnya masjid, kadang-kadang masjid kan ada tempat buat masuk ke tempat wudhu begitu ya, ada lantainya, ada keramiknya begitu. Di depan pintu masjid juga ada keramiknya begitu, nggak langsung masuk ke pintu masjid, biasanya kan ada begitu. Nah ini yang kita bahas ini bagaimana ini bisa dihukumi masjid jika dari awal si wakif memang mewakafkan tanah untuk masjid. Misal ada tanah 500 meter. Si wakif menyatakan tanah ini berarti 500 meter saya jadikan masjid. Berarti ketika yang dibangun bangunan masjid misal 200 meter, halamannya yang mengelilingi masjid 100 meter, maka 100 meter ini juga dihukumi masjid, karena tanahnya itu juga hukum masjid, karena dia mewakafkan seluruh tanahnya untuk masjid. Jadi ketika di serambi masjid, maka perempuan yang haid nggak boleh dilarang. Orang iktikaf di situ sah, sholat tahiyatul masjid sah, karena di situ dihukumi masjid. Ini adalah termasuk halaman masjid. Digambarkan di dalam kitab, di dalam fatwa tersebut, fa idza waqafa insanun buq'atan, jika seorang mewakafkan satu petak tanah, wa khatta fihal bina, terus digambar sama dia begitu, misalnya di pondasi atau apa, kotak bangunan masjid misalnya tadi 200 meter, wa taraka amamal bab qita'atan, dan di depan pintu itu disisakan beberapa meter tanah mintil kal buq'ah al mauqufah, dari tanah yang sudah diwakafkan menjadi masjid, fahiya rahabatun laha ahkamul masjid, maka itu dinamakan rahabah yang dihukumi hukum masjid, sebagaimana yang tadi saya jelaskan ya. Tapi bisa jadi masjid tidak ada halamannya, masjid tidak ada rahabahnya. Contoh, waqad yakuful insan daran mahfufatan bidur, dia misalnya ada rumah ini dikelilingi rumah yang banyak,
dia mau pindah dari rumah itu, rumahnya dia ini diwakafkan jadi masjid, maka ya ini tidak punya halaman, apalagi harim, nggak punya. Harim beda lagi, ya. Sebetulnya panjang ini pembahasannya. Para fuqaha betul-betul mentafsil, mendetail dalam masalah ini. Terkadang ada masjid yang punya harim. Harim itu tanah atau tempat di sekeliling masjid yang digunakan untuk buang sampah atau naruh sandal, gitu, ya, atau yang dibutuhkan apapun, yang dibutuhkan untuk kemakmuran masjid atau orang lewat, misalnya. Kayak apa ya, lengkong ya, atau apalah jalan begitu, pavingannya begitu. Nah itu bisa, itu dikatakan harim kalau memang di tanah yang mawat, di tanah yang belum diihya. Itu dibahas panjang, ya, bukan waktunya kita untuk membahas sampai ke sana begitu ya. Terlalu panjang. Intinya disebutkan oleh para fuqaha, intinya begini. Wa yatahaqqaqu, ini intinya, kesimpulannya ya. Wa yatahaqqaqu kaunur rahabah minal masjid, dan bisa menjadi jelas, nyata, benar bahwa rahabah atau halaman atau serambi masjid itu dihukumi masjid, termasuk masjid. Satu, imma biwakfin, dengan diwakafkan. Jadi dari pertama sudah, memang dia menyisakan tanah untuk halaman masjid, maka ini termasuk masjid, karena tanahnya sudah diwakafkan masjid semuanya. Yang kedua, au biitlaqil masjid 'alaiha, atau dia hanya menyisakan tanpa dia tadi menjelaskan, ini halaman saya wakafkan jadi masjid, untuk halaman masjid. Kalau yang tadi seperti itu. Kalau yang kedua, dia menyisakan sepetak tanah untuk halaman masjid, pelataran begitu, teras. Yang ketiga, wa kadza in juhila haluha. Kalau tidak tahu, ini sudah dari zaman Wali Songo ini, misalnya, sudah zaman berapa abad yang lalu ini, tidak tahu ini termasuk masjid atau bukan, majhulul hal. Jadi tidak tahu ini termasuk masjid atau bukan, nggak tahu begitu. Ahya minal masjid amla, maka ini juga dihukumi hukum masjid. Jadi ini kesimpulan yang disebutkan di dalam fatwa Al-Imam Ibn Ziyad di dalam Ghayatu Talkhisil Murad. Makanya dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur, ya, Mufti Hadramut, beliau menyatakan, laisatil jawabi al-ma'rufah wa zawayaha min rahabatil masjid wala harimih. Kamar mandi, WC, ya, atau zawiyah, ya, kayak ya, jadi kayak tempat pojokan begitu, tempat majelis pojokan begitu, yang di luar masjid, itu bukan termasuk masjid, bukan termasuk halaman masjid, kata beliau. Harimnya juga bukan. Bal hiya mustaqillatun lima wudi'at lah. Tapi itu hukumnya mustaqillah, hukumnya hukum sendiri itu. Karena orang bangun kamar mandi kalau di sana di Hadramut itu bukan termasuk dari uangnya masjid, bukan termasuk daripada urusannya masjid. Jadi kamar mandinya sendiri, masjidnya sendiri, uang kasnya juga sendiri begitu. Jadi kalau memang di sana di Hadramut, kalau cuma ke kamar mandi, nggak mampir ke masjid, nggak ada masalah kalau yang di sana ya. Karena kamar mandinya itu berbeda. Di sana itu yang wakaf kamar mandi sendiri, yang ngurusi kamar mandi sendiri begitu. Beda dengan di Indonesia, satu paket begitu ya. Jadi kalau wakaf masjid, ya ada kamar mandinya, ada kolahnya, ada yang buat cuci kakinya, ada yang buat dan lain sebagainya. Nah, itu perlu pembahasan yang sangat panjang. Mungkin kapan-kapan kita akan membahas secara detail. Itu bab wakaf, itu nanti akan kita bahas. Intinya, kesimpulannya, kalau memang dihukumi masjid, halaman serambi tersebut seperti tadi perincian yang saya sampaikan, berarti perempuan yang haid dilarang mengikuti pengajian duduk di serambi tersebut. Dan sah iktikaf, sah ada di halaman masjid tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.